Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kitab Al-Hikam ini atau ngaji bareng ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Al-Fatihah. Sahabat dan saudara-saudara sekalian, kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalamnya ada 264 kata hikmah yang bisa kita jadikan pedoman dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai dari kata hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudis sulal. Min alamatil i'timad, termasuk dari tanda-tanda bersandar 'ala al-'amali, atas amal. Nuqsanur raja', yaitu kurangnya pengharapan kepada rahmat Allah. 'Inda wujudis sulali, ketika tergelincir dalam dosa. Kata hikmah pertama ini mengandung satu makna bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata bersandar kepada amal kita. Kemudian kita juga diperintahkan untuk senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, kemudian menyelamatkan kita dari neraka, itu bukan amal kita, tetapi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tidak boleh kita ini hanya semata-mata bersandar kepada amal-amal kita. Lalu amal itu apa? Di sini dikatakan amal ini adalah harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah gerakan badan atau gerakan hati. Ini amal. Fa in taharraka bima fihi as-sawab sumiyat ta'atan. Jika gerakan badan atau gerakan hati kita ini bergerak yang menimbulkan pahala, sumiyat ta'atan, maka gerakan itu, amal itu disebut dengan ta'at. Wa in taharraka bima fihi aniqab sumiyat ma'siyatan. Jika gerakan tangan, gerakan badan atau gerakan hati ini adalah gerakan yang menyebabkan kita disiksa, sumiyat ma'siyatan, maka amal itu disebut dengan amal maksiat. Jadi amal ini bukan hanya amal ketaatan saja. Orang yang berbuat maksiat ini juga amal maksiat. Kita fokus kepada amal yang menyebabkan pahala atau amaliyah ketaatan dulu. Saudara-saudara sekalian, amal taat ini dibagi menjadi tiga. Amal ketaatan ini dibagi menjadi tiga. Pertama adalah syariat, yang kedua adalah thariqah, dan yang ketiga adalah hakikat. Amal syariat ini bertujuan adalah untuk liislahul jawarih, untuk memperbaiki anggota tubuh. Anggota tubuh luar, tangan, mata, mulut, kaki. Untuk memperbaiki ini diatur dalam syariat. Jadi bagaimana mata ini tidak memandang apa yang dilarang oleh Allah, bagaimana tangan ini tidak mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya. Maka ini ranah daripada syariat. Kemudian thariqah, tujuan daripada thariqah ini adalah liislahil qulub, untuk memperbaiki hati. Bagaimana hati kita ini supaya tidak dengki pada orang, tidak hasad pada orang, bagaimana hati ini tidak riya, bagaimana hati ini tidak takabur. Maka ini adalah ranahnya daripada thariqah. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada hakikat, amal hakikat ini adalah liislahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita. Ruh yang baik itu adalah ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, syariat ini intinya kembali kepada tiga pokok.
Yang pertama adalah taubat. Taubat ini artinya kembali kepada Allah, membersihkan diri dari segala dosa. Kemudian yang kedua adalah takwa. Setelah diri ini bersih, dihiasi dengan ketakwaan, amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah istiqamah, yaitu terus-menerus ajak beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun tidak berubah. Ini amaliyah syariat kembali pada 3 bukti. Kemudian thariqah, ini kembali kepada 3 inti. Inti pokok dalam thariqah ini yang pertama adalah ikhlas. Jadi ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah shidik, jujur. Dan yang ketiga adalah tumakninah. Tumakninah ini artinya hati merasa tenang ketika sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan merasa tenang hatinya ketika mereka sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya hakikat. Hakikat ini kembali kepada 3 inti pokok. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah ini artinya merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahwa diri kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah ini menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dalam konsep ihsan itu dikatakan wa'budullaha ka'annaka tarahu. Menyembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Ini adalah musyahadah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yaraka, senantiasa melihat kamu. Nah, ini namanya muraqabah. Kita merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti yang ketiga dalam hakikat ini adalah ma'rifat kepada Allah. Kalau orang ini sudah muraqabah, sudah merasa selalu dipantau oleh Allah, kemudian timbul syahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka ma'rifat kepada Allah, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, maka kembali kepada hikmah yang tadi, bahwa kita ini amal-amal ketaatan ini, baik itu syariat, thariqah dan hakikat ini tidak perlu kita banggakan. Jadi kita tidak perlu kemudian merasa bangga dengan amal ini, sehingga kemudian menyebabkan kita hanya semata-mata bersandar kepada amal ini. Nah, kalau kita hanya semata-mata bersandar kepada ini, nanti ketika kita tergelincir dalam sebuah dosa, ada perasaan bahwa kita ini jauh dari rahmat Allah. Ini dilarang. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dalam satu hadis, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannata. Tidaklah kemudian akan memasukkan kepada salah satu kamu sekalian amalnya ke surga. Wala yujiruhu minan nar, dan juga amal itu tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah. Termasuk saya. Jadi saya pun amal-amalku pun tidak bisa masukkan saya ke surga dan menyelamatkan. Illa birahmati bin Allah. Illa kecuali birahmati bin Allah, karena rahmat, semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita perlu melakukan ketaatan-ketaatan itu. Maka kita perlu menghindari maksiat-maksiat. Kenapa? Dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mencari rahmat Allah ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi marilah kita senantiasa dalam hidup ini untuk selalu berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita yang hidup di dunia ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati pun kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah kata hikmah yang pertama.
pertama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya maaf, Allah bermuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.